Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok metabolisme hormon pertumbuhan pada bakteri akan mempresentasikan PPT yang telah kami buat sebelumnya, di mana anggota kelompok saya diantaranya Saya Nurul Fadila dengan NIM G1A021036. saya Siti Mariam G1A021038 dan Saya Rizpalawati dengan NIM G1A021070. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan apa itu hormon. Hormon adalah senyawa organik non-nutrisi yang aktif dalam konsentrasi rendah, disintesis pada suatu bagian tertentu pada tumbuhan dan kemudian diangkut ke bagian lain pada tumbuhan yang nantinya dapat memberikan respon secara biokimia, morfologis maupun fisiologis. Adapun tipe asosiasi biologis antara mikroba endofit dengan tanaman inang bervariasi dari netral, komensalisme sampai simbiosis. Pada situasi ini, tanaman merupakan sumber makanan bagi mikroba endofit dalam melengkapi siklus hidupnya. Bakteri endofit dapat diisolasi dari permukaan jaringan tanaman yang steril atau diekstraksi dari jaringan tanaman bagian dalam. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hormon pemacu pertumbuhan pada bakteri? Hormon pemacu pertumbuhan pada bakteri adalah senyawa kimia yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Bakteri memiliki mekanisme metabolik khusus yang terlibat dalam penggunaan hormon pemacu pertumbuhan. Berdasarkan penelitian, ternyata hormon itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada hormon utama atau mayor. Hormon utama atau mayor ini merupakan hormon terbesar dari hormon yang paling berpengaruh dalam merangsang pertumbuhan dari suatu tanaman. Contohnya, dari tanaman ini diantaranya hormon auksin, sitokinin, giberelin, etilen, serta asam absisat. Yang kedua, ada hormon minor. Hormon minor adalah kelompok hormon yang memiliki peran dalam proses pertumbuhan, komunikasi, fisiologi, serta ketahanan dari tumbuhan. Contohnya dari hormon ini adalah asam jamanat, parasinosteroid, hormon peptida, dan karikin. Oh iya, friends, ahli botani telah menemukan 5 jenis hormon pada tumbuhan, yakni hormon auksin, hormon sitokinin, hormon giberelin, asam absisat, dan juga hormon etilen. Auksin, sitokinin, giberelin, dan etilen merupakan aktivator pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan asam absisat sendiri merupakan inhibitor pertumbuhan dan perkembangan. Nah, berdasarkan fungsinya, ternyata hormon pada tumbuhan itu terbagi menjadi 2 jenis loh. Yang pertama itu ada hormon yang berperan dalam pemicu pertumbuhan, misalnya hormon auksin, sitokinin, giberelin, dan juga etilen. Dan kedua itu ada hormon yang berperan dalam penghambatan pertumbuhan, misalnya asam absisat. Ternyata hormon tersebut memiliki peranan masing-masing, di mana sitokinin sendiri merupakan sejenis hormon tumbuhan yang mendorong terjadinya pembelahan sel atau sitokinesis di jaringan meristematik. Nah, selain peranan utamanya sebagai pengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel, sitokinin juga mempengaruhi dominasi pucuk, pertumbuhan kuncup, tepi, dan penuaan atau senescence daun. Yang kedua ada hormon auksin, di mana hormon ini merupakan hormon tumbuhan yang ditemukan pada ujung batang, akar, dan pembentukan bunga yang berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan pemicu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Auksin sendiri itu berperan penting dalam pertumbuhan tumbuhan. Selanjutnya ada hormon giberelin, merupakan salah satu zat pengatur tumbuh yang memiliki peran khusus pada tanaman. Giberelin atau GA3 berperan dalam mendukung sel elongation atau pemanjangan sel, aktivitas kambium, dan sintesa protein. Nah, sedangkan untuk hormon etilen sendiri berperan untuk memulai buah pematangan dan mengatur banyak aspek pertumbuhan tanaman serta pengembangan dan penuaan. Selain hormon itu berfungsi untuk memacu pertumbuhan, ternyata friends, hormon juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan, di mana hormon ini sangat menghambat pertumbuhan tanaman karena bekerja berlawanan dengan hormon auksin dan giberelin dengan jalan mengurangi atau memperlambat kecepatan pembelahan dan perbesaran sel.
Setelah kita mengetahui macam-macam hormon pertumbuhan, baik itu yang memacu maupun menghambat pertumbuhan, sekarang yaitu biosintesis hormon pemacu pertumbuhan pada bakteri, yang dimana bakteri sintetis hormon pemacu pertumbuhan melalui jalur metabolisme khusus. Contoh, bakteri dalam genus Agrobacterium menghasilkan IAA melalui jalur asam indolasetat. Selanjutnya, degradasi hormon pemacu pertumbuhan pada bakteri. Bakteri ini juga memiliki mekanisme untuk menguraikan hormon pemacu pertumbuhan yang ada di sekitarnya. Hal ini membantu dalam mempertahankan tingkat hormon yang tepat dan menghindari efek negatif yang berlebihan. Adapun peran hormon pemacu pertumbuhan bakteri yaitu mempengaruhi pertumbuhan sel, perkembangan, dan respon terhadap lingkungan. Mereka juga terlibat dalam komunikasi antar sel dan kolonisasi bakteri. Selanjutnya, regulasi hormon pemacu pertumbuhan pada bakteri. Yang pertama yaitu regulasi sintesis dan degradasi hormon pemacu pertumbuhan pada bakteri dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor internal seperti nutrisi dan pertumbuhan bakteri, serta faktor eksternal seperti suhu dan pH, dan dapat juga dipengaruhi oleh ekspresi gen yang terkait. Metabolisme hormon pemacu pertumbuhan pada bakteri ini dapat dimanfaatkan sebagai aplikasi potensial, yang dimana kita dapat memahami metabolisme hormon pemacu pertumbuhan pada bakteri dapat memberikan wawasan dalam pengembangan teknik pertanian dan bioteknologi. Penggunaan bakteri yang dimodifikasi secara genetik untuk menghasilkan hormon pemacu pertumbuhan juga menjadi area penelitian yang menarik. Jadi, dari keseluruhan materi ini dapat disimpulkan bahwa metabolisme hormon pemacu pertumbuhan pada bakteri adalah area penelitian yang menarik dan penting dalam pemahaman perkembangan bakteri dan interaksi dengan lingkungannya, di mana kita dapat memahami regulasi dan peran hormon pemacu pertumbuhan dapat memberikan wawasan baru dalam berbagai aplikasi bioteknologi.